Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa seluruh pembahasan dalam video ini bersifat edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan pribadi. Pada video kali ini, kita akan membahas analisa gabungan fundamental dan teknikal dari PT ABM Investama Tbk dengan kode saham ABMM. Analisa ini bertujuan memberikan gambaran utuh, tidak hanya dari sisi kinerja bisnis, tetapi juga dari perilaku harga dan psikologi pasar. Video ini dibuat pada 17 Januari 2026, menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025, serta harga penutupan pasar 15 Januari 2026. Mohon untuk tetap melakukan pengecekan ulang atas angka-angka yang ditampilkan, karena sangat mungkin terdapat perbedaan data. Baik, mari kita mulai pembahasannya secara runtut. Membaca saham ABMM secara utuh. Dalam investasi rasional, fundamental menjawab pertanyaan apa yang kita beli, sedangkan analisa teknikal menjawab kapan dan bagaimana kita masuk. ABMM adalah contoh saham yang fundamentalnya kuat namun sedang diuji siklus. Teknikalnya mulai membaik setelah fase tekanan. Maka pendekatan terbaik untuk ABMM adalah value investing yang dikonfirmasi oleh teknikal, bukan spekulasi jangka pendek. Analisa fundamental. Profil dan DNA bisnis ABMM. PT ABM Investama Tbk adalah perusahaan energi terintegrasi yang memiliki fokus utama pada rantai nilai pertambangan, khususnya batu bara. Berbeda dengan perusahaan tambang batu bara yang hanya mengandalkan penjualan komoditas, ABMM membangun bisnisnya secara end-to-end dari hulu hingga hilir. ABMM tidak hanya menambang batu bara, tetapi juga menyediakan jasa kontraktor pertambangan, mengelola logistik dan transportasi laut, mengoperasikan pelabuhan dan transshipment, mengembangkan pembangkit listrik, termasuk energi terbarukan. Model bisnis ini dikenal sebagai Mining Value Chain Integration. Artinya, ketika harga batubara naik, ABMM mendapatkan keuntungan. Namun ketika harga batubara turun, ABMM masih memiliki bantalan pendapatan dari jasa pertambangan, logistik, dan infrastruktur. Inilah DNA bisnis ABMM, bukan sekedar commodity play, tetapi energy and mining ecosystem. Struktur anak usaha dan sinergi. Untuk memahami kekuatan fundamental ABMM, kita harus melihat struktur anak usahanya. Pilar utama, jasa pertambangan. Anak usaha terpenting adalah PT Cipta Kridatama, kontraktor pertambangan besar yang telah beroperasi sejak 1999. Total asetnya mendekati USD 1 miliar, menjadikannya tulang punggung operasional ABMM. Model bisnis kontraktor pertambangan memiliki karakter, pendapatan relatif stabil, berbasis kontrak jangka menengah panjang, tidak terlalu fluktuatif seperti harga batu bara. Ini adalah fondasi defensif bagi ABMM. Pilar trading dan resource. Melalui entitas trading dan pengelolaan sumber daya, ABMM mengamankan pasokan batu bara, mengoptimalkan margin penjualan, dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Pilar logistik dan infrastruktur. ABMM memiliki perusahaan pelayaran, jasa bongkar muat, pelabuhan dan layanan kapal. Ini memberi dua keuntungan besar, yaitu efisiensi biaya dan kontrol rantai pasok. Pilar masa depan, energi terbarukan. ABMM juga mulai masuk ke pembangkit listrik tenaga air, biogas, dan bioenergi. Kontribusinya saat ini memang belum besar, namun ini adalah opsi pertumbuhan jangka panjang dan strategi ESG. Struktur kepemilikan dan manajemen. Mayoritas saham ABMM dimiliki oleh PT Tiara Marga Trakindo sebesar 53,55%. Ini menunjukkan kendali kuat dan arah strategis yang jelas. Investor institusi asing pun hadir melalui Vale Verde Pti Ltd. Menariknya, terdapat pula nama investor value ternama Indonesia, Lo Keng Hong dengan kepemilikan sekitar 5,59%. Dari sudut pandang value investing, kepemilikan investor jangka panjang sering mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental, namun tetap bukan jaminan, sehingga data keuangan tetap menjadi acuan utama. Analisa valuasi.
Sekarang kita masuk ke bagian krusial, valuasi saham ABMM. Rasio valuasi utama, PER TTM 7,36 kali, PER annualized 9 kali, PBV 0,58 kali, price to sales 0,47 kali, earnings yield 13,59%. Secara angka, ABMM jelas murah secara valuasi. Harga pasar berada jauh di bawah nilai buku. PBV di bawah 1 menandakan pasar sedang membelikan diskon terhadap aset dan bisnis ABMM. Namun, kita juga harus melihat EV to EBIT 18,24 kali, EV to EBITDA 5,23 kali. Perbedaan ini mengindikasikan beban depresiasi dan bunga cukup besar, struktur modal yang relatif leverage. Bagi value investor ini berarti murah tapi tidak tanpa resiko. Profitabilitas dan kualitas laba. Margin laba ABMM, gross margin 11,30%, operating margin 9,52%, net margin 5,33%. Margin ini tidak tinggi, namun konsisten untuk bisnis jasa dan logistik pertambangan. Pendapatan TTM 17.678 triliun, laba bersih TTM 1,134 triliun. Namun terdapat catatan penting, yaitu pertumbuhan EPS YoY kuartalan minus 100%, pendapatan YoY kuartalan minus 10,93%. Ini mencerminkan tekanan siklus batubara, normalisasi pasca super cycle komoditas. Bukan berarti bisnisnya rusak, melainkan fase penurunan siklus. Efisiensi dan kinerja manajemen, return ratio, ROE 7,90%, ROA 3,27%, ROIC 3,50%. Angka ini relatif rendah disebabkan bisnis padat modal, aset dan utang besar. Namun asset turnover 0,52 kali, cash conversion cycle 49 hari. Ini menunjukkan operasional masih berjalan efisien, modal kerja relatif terkendali. Struktur keuangan dan resiko. Likuiditas, current ratio 0,89 kali, quick ratio 0,81 kali, leverage, debt to equity 1,15 kali, interest coverage 0,84 kali. Ini adalah area resiko utama ABMM, likuiditas ketat, beban bunga cukup berat. Altman Z-score di kisaran gray zone, artinya tidak krisis tapi harus diawasi ketat. Cash flow dan dividen. Inilah kekuatan terbesar ABMM. Operating cash flow 5,566 triliun, free cash flow 3,203 triliun. Artinya, laba benar-benar menjadi kas, bisnis mampu membiayai dirinya sendiri. Dividen yield sekitar 5%, payout ratio 60%. Ini membuat ABMM menarik bagi value dan income investor. Kesimpulan analisa fundamental. Secara fundamental, ABMM adalah saham murah secara valuasi, memiliki ekosistem bisnis kuat, cash flow solid, namun memiliki resiko leverage dan siklus komoditas. ABMM bukan saham untuk trader agresif, melainkan saham untuk investor sabar, rasional, dan berbasis fundamental. Analisa teknikal. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Jika fundamentalnya menarik, bagaimana kondisi teknikalnya? Secara historis, ABMM mengalami penurunan harga dalam 1 tahun terakhir. Return tahunan masih negatif. Namun, 3 bulan terakhir menunjukkan pemulihan signifikan. Ini adalah ciri saham yang sedang keluar dari fase bearish menuju fase transisi. Struktur harga dan tren. Secara teknikal, area 2.550 sampai 2.600 adalah support mayor. Area 2.750 sampai 2.800 menjadi zona akumulasi kuat. Harga mulai membentuk higher low. Di time frame harian, downtrend minor sudah ditembus. Harga berada di atas MA jangka pendek. Momentum mulai positif. Namun di time frame besar, harga masih berjuang menembus MA 200. Artinya, tren besar belum sepenuhnya bullish. Ini menunjukkan ABMM berada di fase awal pembalikan tren, bukan uptrend matang. Momentum dan psikologi pasar. Indikator momentum seperti RSI dan MACD menunjukkan RSI di atas 50, momentum sehat. MACD Golden Cross, awal pergerakan naik. Volume naik saat harga naik, akumulasi bukan distribusi.
Ini penting karena harga naik didukung minat beli, bukan sekadar pantulan teknikal. Menggabungkan fundamental dan teknikal. Jika kita gabungkan keduanya, gambarnya menjadi jelas. Fundamental, valuasi murah, cash flow kuat, bisnis terintegrasi, risiko, leverage, dan siklus. Teknikal, tekanan turun melemah, struktur harga membaik, momentum awal bullish, belum overbought. Kesimpulan gabungan, fundamental mendukung akumulasi, teknikal mendukung timing bertahap, bukan saham untuk buru-buru. Skenario rasional. Skenario positif. Jika harga mampu bertahan di atas 2.800 dan break resistance 3.200, maka peluang menuju 3.400 sampai 3.500 terbuka secara teknikal. Skenario netral. Harga bergerak sideways. Ini justru sehat, memberi waktu bagi fundamental bekerja. Skenario risiko. Jika harga jatuh ke bawah 2.600, maka struktur teknikal rusak, perlu evaluasi ulang. Kesimpulan akhir, ABMM adalah saham yang fundamental kuat namun tidak sempurna, teknikal membaik namun belum euforia, murah tetapi perlu kesabaran. Ini bukan saham spekulatif, melainkan saham untuk investor yang memahami nilai, menghargai proses, dan disiplin terhadap risiko. Terima kasih telah menyimak narasi gabungan analisa fundamental plus teknikal saham ABMM hingga selesai di channel Saham Cuan. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama investor, agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan edukasi investasi yang rasional, tenang, dan berkelanjutan. Sampai jumpa di video analisa saham berikutnya.